Ya, masa muda mereka pernah saya lalui. Gimana kita itu bandel-bandelnya main di pasir, ketemu guru yang galak tapi kita segan. Guru itu nggak harus memukul, tapi dengan kata-katanya aja kita bisa segen. Nih, kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, di mana kita itu remaja, anak-anak bandelnya minta ampun. Apalagi kayak rumahku deket pasir, tentu aja pasir itu tempat bermain paling enak. Apalagi tempatku itu cuma 1 jam dari pantai selatan. Aku berdoa semoga anak-anak Indonesia akan mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang di sini. Pendidikan paling penting untuk generasi yang akan datang. Pendidikan yang berkualitas. Mau gonta-ganti presiden, gonta-ganti menteri, tetap sama. Jangan ganti menteri, ganti presiden, ganti lagi metode sekolahnya. Anak-anak pusing, lama-lama anak bukan tambah pintar tapi tambah geblek. Nih, aku berdoa untuk anak-anak yang ada di dunia ini akan mendapatkan hak yang sama seperti mereka. Pendidikan yang baik, kehidupan yang baik, negara yang aman, damai, hukum itu yang adil, yang ditaati. Itu kenapa Hongkong ini termasuk negara yang ataupun yang maju dari tempat lainnya. Kenapa? Karena di sini hukum itu nggak pandang bulu. Pendidikan itu utama, keamanan. Untuk kehidupan penduduknya itu juga terjamin. Beda dengan negara-negara yang berkonflik, negara-negara yang terbilang negara miskin. Pendidikan ya tertinggal, kehidupan ya tertinggal, nggak aman. Apalagi untuk perempuan dan anak-anak. Makanya banyak kasus pelecehan seksual, pembunuhan. Apalagi sekarang kalau kita itu mau liburan, apalagi ke Thailand, ke negara-negara yang dekat-dekat dengan Myanmar, lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena banyak kasus jadi diculik, dijadikan tahanan, dipekerjakan secara paksa. Kalau zaman bahula ya perbudakan. Ini yang perlu kita hati-hati. Korbannya itu nggak hanya orang Indonesia, ada orang Hongkong, ada orang Cina. Karena apa? Karena ini kejahatan yang tersistem atau kejahatan yang terorganisir. Jadi kita yang perlu mawas diri, yang lebih berhati-hati. Jangan terbujuk rayu untuk kejar di luar negeri dengan biaya yang sangat mahal ataupun dengan gajinya sangat tinggi. Mana tahu kamu malah dijual ke Myanmar atau kemana atau dijadikan budak. Itu yang perlu kita perhatikan lagi. Aku berdoa semoga anak-anak di dunia ini akan mendapatkan kehidupan sama seperti mereka ini. Pendidikan yang terjamin, keamanan yang terjamin, enggak hanya berkonflik, perang, ataupun kok jadi negara yang korup. Kalau negara korup nggak punya uang, gimana mereka mau bisa memberikan pendidikan yang layak untuk generasi yang akan datang? Ataupun gimana kalian itu bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang tuanya, agar orang tuanya itu mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Nih, hari Jumat, hari yang baik, yang aku doakan semoga aku diberi keberlimpahan rezeki, kemakmuran, mukjizat, keajaiban, apapun yang aku hajatkan, apapun yang aku niatkan, yang hal yang baik itu akan terwujud. Karena apa? Karena aku gak cuma mikirin diri sendiri, tapi aku juga mikirin banyak orang di dunia ini. Bagaimana kita itu bisa hidup secara adil, atau kita mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia itu sama rata. Sama seperti matahari. Matahari itu melambangkan Tuhan yang memberi kita kehidupan. Kita berhak mendapatkan hak yang sama seperti orang lain, tanpa memandang kita itu agama apa, suku apa, bangsa apa. Karena apa? Karena ketika kita lahir kita nggak bisa memilih dari mana kita akan
lahir yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, menikmati hidup, berbuat banyak kebaikan. Kita bermanfaat untuk orang banyak. Kita membawa manfaat untuk alam semesta ini. Dengan kecerdasan kita bisa mengubah dunia ini. Dengan kebijaksanaan kita bisa mengubah diri kita sendiri. Selamat siang dan sampai jumpa.